Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu, amin. Nah sahabat, kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep kue kacang yang super lumer. Kue kacang ini dibuat tanpa menggunakan oven dan mixer. Jadi sahabat tak perlu khawatir ya jika tidak memiliki oven dan mixer tentunya. Bisa menggunakan alat-alat yang ada di dapur kita saja kok sahabat. Kue ini mudah sekali pembuatannya dan bahannya juga murah. Hasilnya banyak, rasanya endes banget ya sahabat. Cocok banget disimpan di toples untuk dihidangkan pada saat lebaran nanti ya bersama dengan anggota keluarga kita. Mumpung kita sedang stay home, sebaiknya kita membuat kue kita sendiri ya sahabat, agar lebih higienis. Dan tentunya juga murah meriah karena hasilnya banyak. Nah, cobain deh sahabat. Bahan-bahannya dapat dilihat di sini ya atau di dalam kolom description di bawah. Siapkan 12 sendok makan tepung terigu serbaguna, 12 sendok makan gula halus, kemudian 12 sendok makan selai kacang. Mereknya bisa merek apapun. Wangi Pandan menggunakan yang seperti ini, kebetulan kemarin ada diskon. Diskon menjelang lebaran ya sahabat, lumayan ya, 40%. Kemudian 6 sendok makan mentega atau margarin ya, sama saja. Dan 1 kuning telur di sini untuk olesan. Hanya 1 kuning saja ya sahabat, bukan 2 seperti ini ya. Kemudian 6 sendok makan minyak goreng. Dan di sini opsional saja berupa kacang tanah yang akan kita belah menjadi 2 dan ditempelkan di permukaannya ya sahabat. Namun ini hanya opsional saja loh. Jika tidak digunakan juga tidak apa-apa sahabat. Baiklah, lanjut ke cara membuatnya. Pertama-tama sangrai kacang terlebih dahulu hingga matang ya, hingga berwarna kecoklatan. Gunakan saja api kecil agar tidak mudah gosong. Kemudian campurkan mentega dengan selainya. Jika sahabat tidak ada selai, bisa menggunakan kacang yang telah di blender atau ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan minyak ya sahabat, agar berbentuk krim seperti ini. Bisa juga loh sahabat, sama saja ya. Kemudian tambahkan minyak gorengnya dan kita aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu ya. Nah seperti ini ya. Kemudian tambahkan gula halusnya sambil diayak ya sahabat. Karena gula halus ini selalu saja bergerindil ya, dan mudah sekali bergerindil. Jadi kita ayak saja terlebih dahulu sambil dihaluskan menggunakan tangan atau sendok seperti ini ya. Kemudian setelah itu aduk-aduk hingga rata seperti ini ya. Setelah itu tambahkan tepung terigu secara bertahap ya sahabat, dan diayak juga ya. Setelah itu uleni menggunakan tangan saja ya, karena adonan ini akan semakin padat jika ditambah dengan terigu ya. Cuci tangan hingga bersih terlebih dahulu ya sahabat, atau bisa juga menggunakan sarung tangan plastik ya jika ada. Nah setelah adonannya bisa dibentuk seperti ini, berarti adonannya sudah siap ya.
Jika adonannya masih kering, dapat ditambahkan sedikit minyak. Dan jika adonannya masih basah, tambahkan sedikit terigu ya sahabat. Kemudian siapkan plastik seperti ini yang masih baru ya. Dan letakkan adonan, kemudian kita gulung atau kita pipihkan menggunakan gelas atau roller pin seperti ini ya. Kemudian jika tidak ada cetakan, siapkan saja pisau ya sahabat. Bisa menggunakan pisau biasa atau pisau pizza seperti ini. Kemudian saringannya kita olesi menggunakan mentega, tipis-tipis saja ya sahabat, agar kuenya tidak berminyak pada saat telah matang nanti ya. Kemudian potong adonan sesuai dengan selera. Di sini wangi pandan membentuknya persegi panjang saja ya sahabat, seperti ini. Lalu letakkan ke atas saringan yang telah kita olesi menggunakan mentega. Mengolesi saringan ini tipis-tipis saja ya, jangan terlalu tebal. Karena jika terlalu tebal, kue keringnya itu akan berminyak loh sahabat. Beri jarak satu sama lain ya, karena kue kacang ini akan mengembang pada saat kita panggang nanti ya. Kemudian tempel permukaan kue dengan separuh bagian dari kacang sambil ditekan-tekan agar melekat. Kemudian kocok kuning telurnya dan tambahkan sedikit madu jika ada ya. Jika tidak ada, lewati saja. Lalu olesi permukaan kue dengan kuning telur ini hingga merata ke seluruh permukaannya. Nah, seperti ini ya. Jadi kue ini sudah siap untuk kita panggang yang bagian pertama ya. Panaskan teflon selama 1 hingga 2 menit. Kemudian masukkan saringan dan panggang menggunakan api kecil saja selama 20 menit. Setelah itu baru menggunakan api sedang selama 2-5 menit. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena menurut keterangan dari YouTube, ada beberapa pemirsa yang lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, subscribe itu gratis lama-lamanya ya sahabat. Sambil menunggu adonannya kita panggang, siapkan dengan membentuk adonan yang berikutnya. Letakkan saja dalam sebuah piring atau nampan yang telah kita bentuk ini ya. Untuk variasi bentuknya, di sini Wangi Pandan menggunakan cetakan yang berbentuk bunga ya. Sahabat bisa menggunakan cetakan bentuk lain sesuai dengan selera sahabat. Atau jika tidak ada cetakan, dipotong saja ya sahabat. Kemudian letakkan saja dalam sebuah nampan sambil menunggu adonan atau kue yang telah kita panggang tadi matang ya. Nah, seperti ini ya. Sedangkan untuk bagian kue yang ketiga atau bentuk yang ketiga, Wangi Pandan menambahkan bentuk hati seperti ini ya sahabat, hanya untuk variasi saja agar tidak bosan ya. Setelah 20 menit akan terlihat adonannya seperti ini ya sahabat, mengembang dan membesar. Jadi jaraknya harus pas ya sahabat, jangan terlalu dekat. Kemudian besarkan api kompornya ke ukuran sedang selama 2-5 menit ya. Setelah 5 menit, di sini Wangi Pandan 5 menit ya sahabat. Kita lihat bagian bawahnya ya. Nah, jika 5 menit, bawahnya akan berwarna kecoklatan seperti ini ya sahabat. Jika sahabat ingin warnanya lebih muda lagi, sebaiknya 2 menit atau 3 menit saja cukup ya. Tergantung selera saja ya sahabat. Kemudian angkat dan tiriskan. Lanjutkan dengan memanggang adonan yang berikutnya hingga selesai ya. Jangan lupa gunakan api kecil selama 20 menit pertama ya. Kecil itu maksudnya benar-benar kecil ya sahabat. Lalu setelah 20 menit dapat dibesarkan apinya
selama 2-5 menit. Dibesarkan ke arah api sedang, bukan ke arah api yang besar ya, agar tidak gosong ya sahabat. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.